Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-1 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya, nanti kita akan membahas tentang apa sih OOP itu atau pemrograman berorientasi objek. Yang pertama kali ya, itu akan kita bahas tentang konsep dari si OOP itu sendiri. Nanti kita akan belajar tentang objek, kelas, kemudian ada metode dan lain-lain. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian aplikasi yang kita gunakan atau software yang kita gunakan itu ada setelah sebelum UTS kita gunakan NetBeans ya. Kalian boleh install NetBeans kalau bisa dari versi yang 8 ya. Kemudian sebelum menginstal NetBeans, pastikan dulu jika kalian sudah terinstall. Kalau belum terinstall, silahkan kalian mendownload JDK terlebih dahulu ya. Kemudian baru menginstal NetBeans yang akan digunakan. Setelah diinstal ya, itu nanti kita bisa langsung gunakan untuk praktek. Kemudian setelah UTS, softwarenya itu yang akan kita gunakan adalah SQL Server ya. Saya menggunakannya SQL Server 2008, jadi persiapkan. Kemudian nanti di akhir project ya, atau di akhir pertemuan untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kalian nanti akan membuat suatu project ya berorientasi objek ya. Jadi nanti kalian saya tentukan tema ya, di pertemuan ketiga nanti saya tentukan tema apa itu ya, untuk membuat project dari si OOP itu sendiri. Oke, yang akan kita bahas itu yang pertama adalah konsep OOP, kemudian objek, kemudian kelas dan inheritance. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada operator aritmatika. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu OOP itu apa. Pemrograman berorientasi objek merupakan pemrograman yang berorientasikan kepada objek ya. Biasanya semua data, semua variabel ya dibungkus ke dalam kelas-kelas atau objek. Contohnya seperti ini ya. Kita punya analoginya, kita punya kelas ya. Ada kelas handphone. Yang pertama kelas handphone, kedua ada kelas kendaraan, bisa seperti itu. Kalau misalkan di kelas handphone ya, itu di dalamnya kan merupakan ada fungsi-fungsinya. Oh, di handphone bisa mengirim pesan. Oh, handphone ini bisa mengirim gambar dan sebagainya. Nah, pengiriman gambar yang seperti itu, fungsi-fungsi seperti itu disebut dengan metode ya. Kemudian ya, si objeknya itu sendiri siapa? Objeknya itu sendiri adalah si handphonenya. Nah, seperti itu. Biasanya ya, kalau untuk OOP itu sudah terstruktur, jadi sangat efektif untuk menggunakan pemrograman atau membuat aplikasi yang sederhana ataupun yang lebih kompleks seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk objek ya, pengertian objek sendiri adalah kumpulan dari variabel dan fungsi yang tadi saya bilang. Contohnya ada handphone ya. Handphonenya bisa ngapain aja? Oh, bisa ngirim gambar, oh bisa ngirim pesan, oh bisa nelpon. Nah, itu fungsinya. Kemudian biasanya ada variabel atau karakteristik variabel itu biasanya tempat ya, tempat penyimpanan dari si nilai-nilai itu sendiri. Biasanya ada beberapa variabel yang biasanya diikuti dengan tipe data, biasanya seperti itu ya. Abang main lagi ngerekam ya.
Oke, di dalam objek kemudian kumpulan dari beberapa objek itu biasanya ada beberapa objek atau kelas itu disebut dengan instance of class. Kemudian objek itu memiliki dua elemen. Yang pertama atribut atau propertinya, biasanya itu cirinya misalkan kalau contohnya itu objeknya kendaraan atau objeknya handphone, ya. Pertama, cirinya apa? Oh iya, bentuknya seperti ini. Kemudian dia layarnya tipis, ya, tipis. Kemudian ada apa lagi? Ya, seperti itu. Kemudian kalau contoh kendaraan, objeknya, kalau untuk objek kendaraan, dia beroda 4. Kemudian dia mempunyai spion dan sebagainya, ya. Kemudian ada metode. Metode itu aksinya, ya, si objek ini bisa ngapain aja sih gitu, ya. Objek ini bisa ngapain aja, misalkan kalau untuk handphone kan tadi saya bilang bisa mengirim pesan, mengirim gambar, dan telepon, ya. Kemudian kalau kendaraan dia bisa maju, mundur, seperti itu, yaitu untuk aksinya itu disebut dengan metode. Kemudian untuk kelas, ya, kita jelaskan untuk kelas. Kelas itu biasanya sama dengan biasanya kalau kelas sendiri itu kita buat, ya, sesuai dengan objeknya, ya, seperti itu. Biasanya cetak biru dari suatu objek. Biasanya di dalamnya ada variabelnya, kemudian ada metodenya, ya. Sedangkan kalau objek, ya, kumpulan dari beberapa variabel dan fungsi, ya, yang dihasilkan dari template khusus yang disebut dengan kelas, ya. Ini contoh di bawah, ya, contoh kelasnya ini namanya kelas kendaraan. Contoh di sini merupakan kelas kendaraan, ya. Biasanya kalau untuk pembuatan kelas diikuti dengan nama kelasnya, diawali dengan kurung kurawal buka, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal tutup, ya. Biasanya di dalam kurung kurawal tersebut ada properti dan metodenya, ya. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk properti itu sendiri biasanya fungsinya untuk penyimpanan dari si di dalam kelas yang bisa menampung informasi. Misalkan kita punya tipe atau kita punya variabel namanya variabel buku. Buku kan ada macamnya, ada jenisnya. Nah, nilainya itu misalkan buku tulis atau buku bacaan atau buku novel. Nah, seperti itu, ya. Sederhananya properti itu disebut sebagai variabel di dalam kelas, sedangkan method adalah fungsinya atau aksinya, ya. Nah, contohnya ya, kalau ini untuk kelas kendaraan, kemudian di sini ada identifier, ini privat, public itu adalah merupakan identifiernya. Kemudian warna, karena ini masuknya ke tadi sebelumnya contohnya di dalam PHP, kalau nanti kita menggunakan NetBeans, ya. Kemudian selanjutnya adalah identifier. Identifier itu setiap properti dan metode biasanya memiliki identifier. Yang tadi saya bilang, identifier itu bisa bersifat public, ya, ada macamnya public, private, dan protected. Biasanya kalau
Public itu bisa diakses oleh kelas manapun ya. Kemudian kalau private itu hanya bisa diakses oleh si kelas atau file itu sendiri, dan protected hampir sama dengan private ya, bisa diakses hanya di kelas itu sendiri. Selanjutnya untuk inheritance itu sederhananya pewarisan. Biasanya ini kelas turunan. Jika kelas induknya misalkan contohnya kelas dari bapak ya, atau misalkan gini, contoh kelasnya itu kelinci ya, kelas kelinci. Nah, kelas kelinci bisa ada kelinci 1, 2, dan 3. Nah, dia bisa jadi mewariskan dari kelinci keduanya. Nah, itu diambil dari mana? Ya, bisa diambil dari kelas yang di induknya. Nah, misalkan dia bisa melompat, bisa berjalan maju, mundur. Nah, seperti itu kita bisa wariskan kepada kelas anaknya. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu untuk pertemuan yang pertama ya, kita pengenalan dari si konsep OOP-nya. Jadi yang perlu kalian persiapkan itu adalah aplikasi dan softwarenya. Silakan di-install ya. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.